Semasa semakin dewasa, senang banget bisa ketemu sama pendengar semasa lagi. Dan ternyata dong, setelah aku dengerin podcast aku yang kemarin, ternyata aku lupa ngasih tahu tentang topik aku yang selanjutnya ya. Jadi kalau di topik pertama aku membahas tentang perkataan, di topik yang kedua ini aku akan membahas tentang cemas atau khawatir. Dan podcast kali ini judulnya adalah Say No to Worry, atau katakan tidak pada kekhawatiran. Wis, katakan tidak pada kekhawatiran, udah kayak nggak khawatir aja. Enggak, bukan kayak gitu ya maksudnya. Setiap kita pasti pernah khawatir, sering khawatir, atau mungkin sedang khawatir. Itu adalah hal yang manusiawi. Tapi berkata tidak untuk khawatir itu apa maksudnya? Yuk kita langsung bahas. Pendengar semasa, sadar atau tidak, kekhawatiran atau kecemasan itu hanya akan membuat kita tidak produktif. Padahal kalau misalnya kita tidak memikirkan khawatir kita terlalu berlebihan, bisa saja waktu-waktu yang kita sudah habiskan dengan khawatir tadi, kita ganti dengan memikirkan hal-hal positif yang kita bisa kerjakan untuk menghilangkan kekhawatiran kita. Karena khawatir itu muncul dari hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Bener nggak? Sesuatu yang nggak bisa kita prediksi, sesuatu yang nggak bisa kita kira-kira ini bakalan finishnya di mana sih? Karena kita nggak bisa prediksi, makanya kita khawatir. Dan itu adalah hal yang manusiawi. Tapi, jika kita terus memutuskan untuk hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan, itu hanya akan membuat kita tidak produktif. Karena otak kita sibuk memikirkan tentang hal-hal yang nggak bisa kita prediksi tadi. Untuk itu, say no to worry. Nah, kalau misalnya pendengar semasa saat ini sedang cemas, pendengar semasa saat ini sedang khawatir, saranku, karena ini aku lakukan, dan ini buatku sih sangat memberi dampak yang bagus. Jadi tipsnya adalah ambil secari kertas atau 2 lembar atau 3 lembar atau berapapun yang pendengar semasa butuhkan. Lalu kemudian berikan judul di atas kertas itu. Judulnya adalah Daftar Khawatir. Kita buat daftar khawatir. Setelah kita buat daftar khawatir, lalu kita mulai tulis listnya. Khawatir yang pertama apa, khawatir yang kedua apa, khawatir yang ketiga, sampai semua khawatir kita habis. Sampai semua khawatir kita selesai. Jika list khawatir kita itu sudah selesai, judulnya tadi kita buatkan daftar khawatir. Ganti daftar khawatir itu dengan daftar doa. Dan itu sangat membantu banget. Sangat membantu banget karena gini, khawatir yang kita biarkan, cemas yang kita biarkan berlarut-larut, itu akan berubah menjadi ketakutan. Karena kita menghabiskan waktu untuk memikirkan kekhawatiran dan kecemasan kita. Dan kalau itu dibiarkan, lama-lama akan berubah jadi ketakutan. Untuk itu tips yang aku kasih ini, rubah daftar khawatir kita menjadi daftar doa. Ini sangat efektif banget buat aku, karena gini, kalau kita menyerahkan khawatir kita sama Tuhan, Tuhan pasti akan bertindak. Sebab aku sendiri juga punya kekhawatiran, dan aku bahkan sampai menangis karena kekhawatiranku. Dan itu aku alami 2 bulan yang lalu. Tapi hari ini aku bisa bilang aku sudah bersuka cita, aku sudah bisa hidup yang happy. Sekalipun kondisinya masih sama, tapi ada cara pandang yang baru yang aku dapat. Karena aku mengubah list khawatirku tadi menjadi list doa. Dan satu hal yang aku yakin itu adalah gini, Tuhan itu punya sumber daya yang sangat besar, yang sangat limpah untuk menolong kita. Percaya nggak? Belajarlah percaya. Sekarang aku mau kasih pertanyaan buat pendengar semasa. Ada nggak sih pendengar semasa yang karena khawatirnya kalian jadi bahagia? Apakah kekhawatiran menambahkan umur panjang? Apakah kekhawatiran kita membuat kita sehat? Apakah kekhawatiran kita membuat kita bisa tidur dengan nyenyak? Enggak.
Enggak, aku yakin enggak. Karena aku juga pernah mengalami kekhawatiran dan itu tidak menambah hal baik sama sekali dalam kehidupanku. Tapi sebaliknya itu membuat pikiran jadi stres, itu membuat tidur malam jadi enggak nyenyak, itu membuat kehilangan sukacita, itu membuat kehilangan damai sejahtera. Dan memang itu yang terjadi ketika kita terlalu khawatir berlebih. Karena itu, say no to worry. Sebab setiap hari itu punya kesusahannya sendiri. Hari ini punya kesusahannya sendiri, besok punya kesusahannya sendiri. Yang harus menjadi prioritas dan perhatian kita adalah menjalani hari ini sebaik mungkin. Sebab ada quote yang bilang kayak gini, kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, dan hari ini adalah hadiah. Kalau kita masih diberikan hadiah yaitu hari ini, yuk sama-sama kita jalani hari ini dengan baik. Hari-hari ini kita mungkin sedang sibuk dalam kekhawatiran yang menyita banyak waktu kita. Tapi pendengar semasa, besok belum tentu ada. Kalau hari ini kita masih punya, itu adalah hadiah buat kita. Jangan biarkan hidup kita berlalu dengan terus khawatir. Sekali lagi, khawatir itu manusiawi, khawatir itu boleh, tapi jangan kita terus khawatir tentang apa yang telah terjadi, jangan kita terus khawatir tentang apa yang akan terjadi, sebab sekali lagi, masa lalu adalah sejarah, besok adalah misteri, dan hari ini adalah hadiah. Yang kita punya saat ini adalah hanya hari ini. Jadi sama-sama kita manfaatkan hari ini dengan baik. Jika hari ini masih menjadi milik kita, bersukacitalah. Karena di luar sana, orang-orang yang sedang sakit, yang ada di rumah sakit, mereka sangat mengharapkan bisa melalui hari ini. Jadi kalau kita punya hari ini, mari kita manfaatkan hari ini dengan sangat baik, sebab hari ini adalah hadiah. Dan sekali lagi, say no to worry. Rubah daftar kekhawatiran kita menjadi daftar doa. Serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Tuhan punya begitu banyak sumber daya untuk menolong kita. Jadi tetap semangat pendengar semasa, khawatir boleh, cemas boleh, itu adalah hal yang wajar, itu adalah hal yang manusiawi. Tapi kita tidak boleh hidup terus dalam kekhawatiran, kita tidak boleh terus hidup dalam kecemasan, karena kekhawatiran hanya akan membuat kita tidak produktif. Sekali lagi, hari ini adalah hadiah. Jadi ayo kita sama-sama manfaatkan hari ini dengan baik. Say no to worry. Tetap semangat pendengar semasa, biar podcast ini bisa menjadi perenungan buat kita semua, dan semakin hari kita bisa semakin dewasa. Sampai jumpa di podcast berikutnya bersama dengan Ona Agustina. Dadah!